Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai penginderaan jauh untuk lithosfer dengan fokus tanah sebagai objek studinya. Saya sendiri Sandi Budi Wibowo sebagai dosen pengampu di sini. Jadi kita akan membahas mengenai spectral signature untuk panjang gelombang tertentu, khususnya untuk tanah. Jadi sebelum masuk ke situ, kita akan membahas tentang sifat-sifat tanah itu sendiri. Jadi pertanyaan umumnya adalah bagaimana sih karakteristik tanah dalam membentuk pantulan spektral itu. Dan tujuan untuk pertemuan kali ini adalah untuk memahami karakteristik spektral tanah. Sebelumnya kita akan kuis dulu, nanti kuisnya akan saya bagi ketika kuliah daring. Jadi ini saya mengulang sedikit tentang pertemuan yang sebelumnya. Di sini ada tanah, kita fokuskan pembahasannya pada ilmu tanah, fisika tanah, biologi tanah, kimia tanah, pedologi, dan akhirnya ke geografi tanah seperti itu. Jenis-jenis tanah saya ingatkan kembali. Di sini ada 12 jenis tanah. Yang pertama alfisol, andisol, aridisol, entisol, gelisol, histosol, inseptisol, molisol, oksisol, spodosol, ultisol, dan vertisol. Kita akan membahas satu-satu. Di sini alfisol adalah tanah yang terbentuk pada area semi-arid hingga lembab dan dicirikan adanya pencucian mineral lempung dari topsoil ke subsoil di situ. Tetapi tetap saja karena ada kelembaban yang cukup untuk tanaman, sehingga tanah ini masih bisa ditumbuhi dengan baik oleh vegetasi, contohnya tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan, tanaman campuran, dan pertanian seperti itu. Untuk andisol itu adalah jenis tanah yang cukup muda, artinya dia perkembangan dari entisol, dan di sini biasanya andisol ini terbentuk di lereng-lereng gunung api karena bahan induknya berasal dari vulkanik, khususnya biasanya abu vulkanik seperti itu. Dan tanah ini sangat subur sehingga sangat produktif untuk pertanian. Untuk biasanya di sini daerah-daerah vulkanik dengan presipitasi sedang hingga tinggi sehingga membentuk tanah andisol. Umurnya bisa bervariasi antara 100 tahun dari letusan gunung api sampai 10 tahun dari letusan gunung api itu sendiri, tergantung dari basah atau kering di daerah itu sendiri kondisinya, dan panas atau dingin di daerah di sekitar gunung api itu sendiri. Kalau semakin panas, dia pembentukannya semakin cepat. Sedangkan kalau untuk basah atau kering, kalau basah misalnya semakin banyak air yang sumbernya dari hujan seperti itu atau dari salju, itu akan pembentukannya akan semakin cepat seperti itu. Untuk aridisol adalah tanah-tanah yang di daerah kering, jadi cocok untuk tanaman xerophyta, biasanya yang tanaman yang daunnya berbentuk jarum-jarum, tapi terlalu kering untuk tumbuhan mesophyta dan hygrofita. Kelembabannya sangat rendah sehingga pelapukan di topsoil berjalan sangat lambat sekali, dan di sini bisa dilihat dari dari banyaknya material kasar yang ada di topsoil itu, dan kalau dibandingkan dengan subsoilnya itu juga terdapat banyak kerikil-kerikil seperti itu. Yang ini tanah entisol adalah tanah untuk pelapukan awal bahan induk, jadi dia terbentuk dari
pelapukan tahap pertama dari bahan Indo sendiri yang bisa kita lihat di sini, misalnya teksturnya cenderung halus untuk tanah yang berasal dari bahan Indo debu seperti ini, dan di sini biasanya sedikit sekali bisa menyokong pertumbuhan tanaman. Jadi bisa dilihat di foto di sini, tanaman yang bisa tumbuh adalah tanaman-tanaman jenisnya pionir seperti rumput-rumputan seperti itu. Kalau yang ini adalah gelisol. Kalau di Indonesia mungkin hanya ditemui di Pegunungan Jayawijaya yang ada saljunya. Perkembangan tanah di sini dicirikan dari ada tidaknya salju di permukaan tanah dan di dalam tanah. Jadi tanah ini kalau ada saljunya, nanti saljunya akan mengisi pori makro di situ dan akan menekan tanah di sekitarnya. Lalu kalau saljunya mencair, air dari mencairnya salju ini akan meresap ke dalam tanah dalam bentuk perkolasi seperti itu. Dan perkembangan tanah ini sangat dipengaruhi dari ada tidaknya salju di situ. Kalau yang ini histosol bisa diasosiasikan secara umum dengan lahan gambut di Indonesia yang mengandung bahan organik tinggi, paling tinggi dari 12 jenis tanah yang ada di sini. Ini selanjutnya adalah inseptisol, adalah tanah dengan perkembangan menengah, paling banyak ditemukan di Indonesia juga. Jadi sudah mulai ada pencucian dari atas ke bawah, dari topsoil dari epipedon ke endopedon. Biasanya warnanya seperti coklat seperti ini, dan bisa menyokong pertumbuhan tanaman, berbagai jenis tanaman, dari tanaman yang tahunan sampai ke tanaman musiman seperti itu. Kalau ini molisol dijadikan sebagai tanah yang warnanya gelap, cenderung hitam, mengandung banyak organik. Tanah ini cukup subur karena memiliki banyak unsur hara dan bisa ditumbuhi berbagai macam tanaman. Biasanya yang pernah saya temukan itu ada di daerah pegunungan seperti itu. Kalau ini tanah oksisol adalah tanah dengan pelapukan tingkat lanjut. Jadi karena tanahnya sudah tua sekali, kemampuan menyerap pupuknya rendah, sehingga kalau ditambahkan pupuk seberapapun, pupuk ini tidak bisa diikat oleh tanah dan tidak bisa tersedia untuk tumbuhan seperti itu. Kalau yang ini adalah spodosol yang dicirikan oleh pelapukan yang melibatkan bahan organik dan aluminium. Aluminium ini bisa diikat dengan atau tanpa besi atau Fe seperti itu. Pelapukan ini bisa terjadi di topsoil dan dicuci dan lalu diakumulasikan di subsoil seperti itu. Ada horizon eluviasi di sini berwarna abu-abu terang di bagian atas seperti terlihat di gambar, yang asalnya dari warna kuarsa. Kalau yang multisol ini juga termasuk tanah tua seperti halnya dengan oksisol. Biasanya tanah ini bersifat asam dan untuk subsoilnya kaya akan mineral liat atau mineral lempung di dalam sini. Jadi karena ada akumulasi dari pencucian dari atas ke bawah seperti itu. Kalau yang ini vertisol itu dicirikan dengan sifat mengembang mengkerut karena adanya kandungan mineral monomorillonit. Jadi kalau basah dia mengembang, kalau kering dia mengerut, dan dicirikan adanya rekan-rekan di sini. Hampir sama seperti gelisol yang tadi yang ada esnya. Jadi tanah di situ bisa diputar dari atas ke bawah seperti itu karena ada rekahan-rekahan yang disebabkan dari
aktivitas fisik mengembang mengkerutnya tanah karena kandungan monomodulonit seperti itu. Untuk biologi tanah, kita membahas mengenai adanya aktivitas organisme di situ, bisa fauna, bisa flora tanah, ada berbagai macam, dan intinya kita membahas tentang habitat dari organisme tersebut. Contohnya, habitat tersebut memiliki karakteristik keasaman atau pH, kelembaban, ukuran pori, dan jenis makanan yang tersedia untuk flora dan fauna tanah. Di sini ada berbagai macam siklus makanan yang ada di tanah, bisa dilihat di sini. Untuk fauna tanah ada herbivora dan dictyrifora, ada juga predator, ada juga fauna mikro, jadi tidak hanya fauna makro di tanah. Jadi semakin banyak fauna tanah di situ, tanah tersebut secara umum akan semakin baik untuk pertumbuhan tanaman. Hanya kalau berlebihan akan bersifat sebagai hama untuk tanaman, sehingga perlu dikendalikan keberadaannya. Kalau untuk flora tanah ada berbagai macam di sini yang bisa meningkatkan meningkatkan kesuburan tanah yang ada di sekitar area pertanian, misalnya seperti itu. Fungsi biologi tanah itu adalah meningkatkan siklus hara, terutama nitrogen dan fosfor. Selain itu juga untuk bioturbasi, artinya memperbaiki agregat tanah dan redistribusi bahan organik. Untuk kimia tanah, kita biasanya membahas mengenai koloid, yaitu partikel tanah yang sangat halus, berukuran antara 0,2 mikro sampai 5 nanometer. Dan untuk kimia tanah ini, kalau dikaitkan dengan pertanian, untuk penggunaan pertanian, itu kita membahas tentang bahan organik yang terhumifikasi, atau dalam bahasa awamnya kita sebut dengan humus. Jadi dia merupakan hasil akhir dari dekomposisi tanaman yang ada di dalam tanah, yang warnanya bisa bervariasi antara kuning sampai coklat kehitam-hitaman seperti itu. Humus ini sangat penting untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman. Jadi dari situ humus ini biasanya mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan tanaman, terus memobilisasi lempung juga di dalam tanah. Selain itu juga mengikat aluminium dan besi yang bisa digunakan untuk pertumbuhan tanaman, Al dan Fe, maksudnya seperti itu. Selain itu untuk kimia tanah kita tidak hanya membicarakan tentang humus, tapi juga pertukaran kation. Di situ ada kation yang dipertukarkan di dalam tanah. Semakin banyak kation yang bisa dipertukarkan, artinya semakin banyak unsur hara yang bisa dipergunakan untuk pertumbuhan tanaman. Contohnya adalah untuk tanah-tanah asam, biasanya kita tambahkan kapur di situ untuk menurunkan keasaman dengan reaksi seperti yang ada di gambar di sini. Misalnya CaCO3 ditambah dengan H2CO3 akan menghasilkan Ca dalam kurung HCO3 2 kali. Terus kalsium ini CaHCO3 2 kali ini kalau ditambahkan ke tanah yang mengandung aluminium atau tanah yang asam, itu kalsium itu akan dipertukarkan dengan aluminium, sehingga aluminium ini yang asam ini akan berubah menjadi AlOH3 dan tanah ke tingkat keasamannya akan menurun seperti itu. Selain itu secara alami kapasitas tukar kation itu ada banyak sekali di humus, sebanyak 200 mol ekivalen per 100 gram.
Jadi kenapa humus itu baik untuk pertumbuhan tanaman karena KTK-nya tinggi. Selain itu ada juga mineral lempung atau mineral liat, vermiculit, monomorillonit atau dan kaulinit dengan sortasi KTK yang semakin menurun. Jadi kenapa misalnya tanah vertisol itu secara alami dia sudah subur karena mineral lempung atau mineral liat monomorillonit itu sudah mengandung 70 sampai 95 mol ekivalen per 100 gram untuk KTK-nya. Untuk kejenuhan basa bisa diklasifikasikan menjadi 3. Untuk subur adalah kejenuhan basanya lebih dari 80%, untuk sedang itu antara 50 sampai 80%, dan kejenuhan basa yang di bawah 50% ini adalah kejenuhan basa untuk tanah-tanah yang tidak subur. Jadi apa sih persentase kejenuhan basa itu? Jadi itu membahas tentang banyak sedikitnya ion hidrogen yang bisa yang ada di dalam tanah. Jadi jumlah dari basa yang dipertukarkan dibagi dengan kapasitas tukar kation dikali dengan 100%. Itu kita sebut dengan persentase kejenuhan basa. Untuk pH tanah sendiri ada pH tanah yang sangat asam dan sangat basa. Kira-kira range-nya seperti itu. Untuk tanah gambut yang masam di bawah 3,5. Untuk tanah mineral, tergantung iklimnya basah atau kering, itu antara 3,5 sampai 10,5. Sedangkan tanah untuk tanah mineral alkali atau tanah yang basah itu di atas 10,5. Di sini saya akan membagikan tentang paper tentang spectral signature di berbagai belahan dunia. Bisa di-scan di QR code-nya di sini, dan nanti akan paper ini akan kita bahas minggu depan. Jadi dibuat saja kelompok, ada 5 kelompok di sini, terserah anggotanya siapa saja, dan kalian bisa memilih paper-paper mana saja. Ini rata-rata papernya baru semua, kurang dari 5 tahun semua dari sekarang. Dan paper ini membahas tentang spectral signature dan bagaimana kita mengukurnya baik di lapangan atau di lab seperti itu. Jadi kita akan membahas untuk minggu depan tentang spectral signature dari tanah itu sendiri. Saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.